Salam jumpa bagi kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Selasa 9 Mei 2023 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat hari baru ini. Biarlah kiranya satu hari ini kami jalani bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami beroleh hikmat dari Tuhan untuk semua aktivitas kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sukacita besar dan tidak terbandingkan dirasakan oleh Hana, istri Elkana, yang oleh karena kemurahan kasih Tuhan menerima jawaban doa-doanya. Sebelumnya, ia sangat bergumul dan susah hati karena ia mandul, tidak dapat menjadi saluran berkat kelahiran seorang anak bagi rumah tangga mereka. Setiap hari ia mendapat cercaan dan hinaan kesombongan Penina yang dinikahi Elkana demi memperoleh keturunan. Penina memandang rendah Hana karena Tuhan menutup kandungannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sedemikian berat beban hidup yang dialaminya, namun Hana tidak kehilangan pengenalannya akan Tuhan. Ia selalu setiap hari ke bait suci Tuhan di Shilo untuk berdoa. Dalam doanya itu ia menumpahkan segala beban hidupnya itu kepada Tuhan, sembari bermohon dan bernazar bahwa jika Tuhan menganugerahinya seorang anak, maka ia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Selang beberapa lama, mengandunglah Hana dan kemudian lahirlah Samuel. Hana beroleh kasih Tuhan. Doanya dikabulkan sehingga ia terbebas dari beban sebagai seorang istri dan perempuan di hadapan suaminya dan juga Penina. Maka ia mengungkapkan syukur dan pujiannya kepada Tuhan, sebagaimana dalam perikop pasal 2 ini. Ia membuat kesaksian bahwa hanya Tuhanlah tempatnya berpengharapan, lain tidak ada. Hanya Tuhanlah topangan hidupnya, gunung batu satu-satunya. Selama dalam pergumulannya, Hana selalu penuh rendah hati dan dapat menguasai dirinya dari hinaan Penina, karena ia tahu ada Tuhan pembela perkaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat menghadapi pergumulan yang berat? Dapatkah kita berlaku sabar dan bertekun dalam doa-doa kita, menyerahkan semua kepada Tuhan, lalu kemudian menantikan jawaban Tuhan dengan tetap berbuat yang terbaik? Atau kita malah bersungut-sungut, lalu berangsur-angsur melemah pengharapan kita, dan akhirnya meninggalkan Tuhan? Atau seperti Hana, yang selalu menyampaikan keluhan pergumulannya kepada Tuhan, dan selalu bersikap rendah hati dan sabar? Tentukanlah sikap terbaik kita di hadapannya, jika kita benar-benar telah menerima kebaikan dan kemurahan hatinya. Jadikanlah Tuhan satu-satunya pengharapan kita, gunung batu pertahanan kita, maka ia akan menolong dan menjawab segala doa permohonan kita sesuai kehendaknya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pagi ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjalani hari-hari ini belajar dari firman Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Salam.